pengurus OSIS yang ada di sini? Ada Lila di situ. Ada Lila. Silahkan Lila. Eh, Lila banyak. oh, ada Bu Darmawati. Assalamualaikum Bu. Bu Darmawati mungkin belum aktifkan mikrofon. Kita diskusi aja Bu tentang pendalaman tiga dosa besar pendidikan. Tadi tentang intoleransi, kemudian contoh-contohnya, pencegahannya, praktek baik di sekolah seperti apa. Dan setelah intoleransi, alhamdulillah radikalisme tidak ada. Artinya tidak ada yang memaksakan kehendak pemahamannya ya secara sepihak bahwa kita sadar Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, kita berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, berbagai macam etnis, berbagai macam budaya adat. Tidak mungkin kita harus merasa selalu benar bahwa kita selalu merasa yang paling benar. Nah, itu yang tentu kita harus hindari. Yang ada adalah kita saling menghargai, kita saling peduli, kita saling menghormati. Ini bukan sekedar teori, Bu, tapi bagaimana supaya terasa di sekolah. Jadi kita sebenarnya tanpa harus banyak membuka peraturan menteri, terus membuka panduan, pedoman, teori segala macam. Tapi ketika kita masuk sekolah, rasanya adem, nyaman, anak-anak itu betah. Bahkan kalaupun orang tuanya jemput, kakek dulu jemput sorean dikit, aku masih nak main di sekolah. Nah, suasana perpustakaannya nyaman, kantinnya nyaman, kursi-kursi mungkin ada di bawah pohon atau pembelajaran di luar kelasnya juga nyaman. Nah, itu yang kita harapkan menuju sekolah ramah anak ya. Baik, Bu Darmawati, selamat datang sekali lagi. Ketua OSIS ya, tadi siapa ketua OSISnya Lila ya? Lila kayaknya enggak ada, Pak. Nah, siap. Siapa aja yang salah satu deh perwakilan Pak. dari anak-anak. Saya mau tanya nih Nah, Hanif. tentang apa yang tadi disampaikan. Hanif. Kita tadi membahas di upaya Dinas Pendidikan dan upaya SMA 15 dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kurniati Eh, bahwa iya Pak, bisa tolong diulangi boleh. lagi Pak? Oke, siapa ini yang berbicara? Saya dengan Muhammad Hanif Ihwani Oh iya, memang belum ada dari kelas pertanyaannya. 8. Belum ada pertanyaannya. Oke. Yang saya ingin tanyakan begini, kalau anak zaman sekarang tuh kan kalau disuruh baca buku biasanya bukan malas ya, tapi kok rasanya satu beban tugas yang sangat berat itu. Sebenarnya dari Iya Pak. sisi kalian itu eh, pengertian literasi dan apa yang kalian bayangkan tentang literasi, terus konsep literasi seperti apa sih yang kalian cocok dan nyaman supaya kami bisa meng-create program-program tuh yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kondisi kalian lah. Kami tidak bisa memaksakan bahwa ini harus seperti ini, tapi ternyata di eh, kalian tidak bisa menerima kan. Coba sharing dong, Muhammad siapa tadi? Muhammad Hanif Pak. Muhammad Hanif. Baik, saya pengen mendengar tentang literasi dulu. Fokus kita literasi. Nanti hari Jumat tuh ada ini ya, ada festival literasi di Asrama Haji ya. Ya, tadi mungkin sudah diinformasikan oleh kepala sekolahnya, mohon ada perwakilan juga nanti ke sana. Gimana tentang literasi nih? Oke Pak. Mm-mm. Izinkan saya untuk menjawab Pak. Ya, Menurut saya, sistem literasi yang cocok itu mm-mm. adalah sistem literasi yang interaktif Oke, interaktif. antara si mendengar Mm-mm. dan si pembaca. Jadi, dalam sistem literasi yang interaktif itu, Mm-mm. si pendengar dan si pembaca dapat saling memahami apa yang mereka sampaikan dan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, dengan terjalannya sistem literasi yang interaktif, tentunya ini dapat mendorong pemahaman dari sang pendengar, dari siswa itu sendiri, Pak. Iya, Tentunya itu dapat lebih mengedukasi secara efektif. Menurut saya begitu, Pak. berarti kalau interaktif kita harus saling berbagi pengalaman ya. Mungkin Ya, benar, Pak. eh, apa yang biasa kalian lakukan dengan apa yang eh,
teori atau konsep yang disiapkan oleh Iya, Pak. pemerintah atau oleh sekolah. Baik. Nah, yang jadi masalah sekarang ini tidak semua dari kalian itu mau berbicara. Tadi di awal-awal misalnya saya minta berbicara aja kita susah menunggu yang berbicara. Nah, bagaimana yang namanya public speaking atau keberanian berbicara ini kan tidak dimiliki oleh semua orang. Mungkin ada passionnya, ada hobinya, ada minatnya. Apakah menurut kamu penting nih yang namanya communication skill, public speaking? Kalau menurut Mm-mm. Penting enggak? izinkan saya menjawab, Kak. Ya, lanjut lanjut. Menurut saya skill communication seperti public speaking Mm-mm. and socialization itu sangat penting, Pak. Oke. Karena tanpa kita mempelajari dua skill tersebut, kita Mm-mm. akan kesulitan saat menghadapi dunia yang sesungguhnya. Benar benar benar. Oke, siap. Seperti dunia pekerjaan itu akan sangat sulit Mm-mm. Baik. Nah, bagaimana cara kita dan tentunya tentunya memancing dengan skill uh, komunikasi yang baik, mm-mm. kita dapat membangun relasi yang baik dengan orang lain, Pak, untuk kedepannya. Saya tanya lagi sekali lagi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan atau harus dipersiapkan supaya kita berani dulu, berani berbicara, berani menyampaikan pendapat, kemudian berani untuk apa namanya tampil ya, nah mengekspresikan diri. Apa langkah-langkah yang perlu disiapkan? Misalnya ini kita Langkah seorang yang yang oke, Pak. mudah gugup, takut, grogi, nggak pede lah, rendah diri ya, bukan rendah hati. Apa yang harus dilakukan? Oke, Pak. Langkah yang pertama itu, yang pertama kita tentunya harus belajar, Pak. Entah Belajar. itu Oke, belajar dari orang yang lebih berpengalaman siap. atau dengan mentoring dari orang-orang yang memang punya skill di bidang tersebut. Ya. Dan itu dari pengalaman saya sendiri, saya begitu, Pak. Saya Mm-mm. belajar saya belajar dari seseorang yang memang dia punya keahlian di bidang public speaking dan Oke. lain-lain. Berarti bisa saya simpulkan di poin satu ini kita harus menemukan teman atau komunitas yang tepat. Nah, itu ya, baik Iya, Pak, organisasi benar-benar. maupun tadi circle atau kelompok, tapi jangan sampai mengeksklusifkan diri. Oke, sip. Iya, benar, Pak. Next, apa? Sesudah kita ketemu belajar atau em, ketemu sama orang yang tepat, apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita Mm. harus lebih more listening, lebih banyak mendengarkan daripada mengkritisi. Lebih banyak mendengar daripada mengkritisi. Oke, Dengan bagus. kita lebih banyak mendengar, ilmu yang kita dapat itu dapat kita serap dengan lebih efektif dan dengan lebih banyak, Pak. Oke, alhamdulillah. Sip, sip. Ada lagi? Nah, Oke. yang terakhir itu kita praktek tentunya. Karena percuma dong, Pak, kalau misalnya kita udah berteman dengan orang yang pandai dan Iya, sering mendengarkannya, tapi kita sendiri nggak berani nih, Pak. ya berani. Iya, Tidak iya. berani untuk mengaplikasikannya secara langsung Oke, oke, di siap. kehidupan nyata. Oke, thank you. Menurut Hanif, saya ada itu, Pak. lagi? Cukup? Itu aja, Pak. Oh, luar biasa ya Hanif ya, makasih. Keren ini Bu Darmawati, Hanif nih. Berani berbicara, bicaranya terstruktur, stabil, dan berbobot lah menurut saya. Keren-keren. Oke, kita next, lanjut lagi. Terima kasih, Pak. Pak Terima Anang kasih itu ya Hanif bujang, ya. Pak Anang Boleh, itu boleh. bujang Libels, Pak Anang. Muhammad Oh, Hanif itu bujang Libels. oh, siap, Iya, siap. Pak. Saya. Siap, siap Bu Eli. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan Hanif nih mengimbaskan ke kawan-kawan yang lain ya. Kita ajak amin. sama-sama Amin ya, Pak. bagus nih. Oke, Pak. Siap, Pak. Sip, mantap. Oke, next kita coba lagi bedah sedikit apa yang kami laporkan ke pimpinan tadi. Eh, yaitu, oke, kita langsung loncat ke teknologi nih. Bagian teknologinya ada di sini. Poin keempat. Oke, ini bagaimana kesiapan dinas pendidikan ya. Secara umum saya menjawab tadi bahwa kita mengoptimalkan peran guru penggerak, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, artinya setiap anak itu unik, berbeda, ada plus, ada minus, ada kelebihan, kekurangan. Tentu seorang guru atau pendidik yang baik adalah yang melihat peluang, yang melihat hal baik, melihat kelebihan, dan berusaha meminimalisir kekurangan. Nah, kalaupun setiap orang punya kelemahan, kekurangan wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tentu penggunaan teknologi juga harus diimplementasikan dalam IKM. Saya salut dulu SMA 15 nih satu-satunya yang concern terhadap Kuiper Education yang
full versi ya, saya enggak banyak waktu itu zaman dulu tuh. Enggak tahu kalaupun sekarang harus beralih memang mungkin ada yang lebih baik tidak masalah. Yang kedua yaitu kelengkapan sarana prasarana penunjang TIK baik internet, komputer, mungkin Chromebook atau yang lainnya. Pembekalan SDM misalnya pelatihan-pelatihan baik secara langsung maupun webinar Zoom ya. Jadi saya tuh tertarik di pengolahan data ya. Saya jurusan informatika di Telkom University dulu namanya STT Telkom, Institut Teknologi Telkom. Saya senang database, saya ngolah data, pivot segala macam itu kadang seperti main game. Nah, hal-hal itu tentu tidak semua orang juga suka terhadap pengolahan data. Ada yang sukanya di jaringan, ada yang sukanya di desain, komunikasi visual, ada yang di editing video dan segala macam. Kolaborasi yang hebat menghasilkan suatu terobosan teknologi yang sangat luar biasa. Website media sosial di dinas ini ada YouTube, Instagram, TikTok, dan konten-konten kreatif video itu bisa di share ya dengan leluasa melalui grup Telegram, Waka Kesiswaan, Guru BK, Forum OSIS, dan itu kita pilih untuk kita nanti tampilkan di dalam TikTok dan lain-lainnya. Nah, di SMK juga kita di Dinas Pendidikan ada yang berjurusan IT atau TIK dan lomba-lomba yang diadakan baik dari Kemdikbud maupun dari penyelenggara lainnya tentu harus kita ikuti semuanya sebagaimana disebutkan Bu Damawati kemarin bahwa jangan ketinggalan setiap ada perintah lomba selagi bisa diikuti, ikuti semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita kembali ke SMA 15. Bagaimana kesiapan SMA 15 dalam menghadapi kemajuan teknologi namun tetap menjaga karakter atau nilai-nilai akhlak yang biasanya tergerus kalau teknologi ini sudah dinomorsatukan. Karena udah budaya barat masuk, plus minus semua campur aduk. Bagaimana kita mengantisipasi hal negatif dari kemajuan teknologi, tapi kita juga siap untuk menyambut teknologi, memberdayakan anak-anak peserta didik dan guru-guru kita supaya melek teknologi dan mau belajar terhadap IT. Nah, ini kadang-kadang susah. Mohon dong sharingnya Bapak Ibu. Siapa yang berkenan? Tadi sudah Bu Kurniati, mungkin Pak Armin juga sudah. Siapa yang belum Pak Armin? Ayo kita Ya Pak, izin belum. dari Ibu Guru dulu. Ya boleh saya Ibu Neti Ya, Pak izin siap, Bu sharing. Neti. Ya, Bu. Terhadap teknologi nih, Bu. Iya, kalau terhadap teknologi tadi Bapak share tentang media sosial juga kebetulan saya admin untuk media sosial SMA Negeri 15 Palembang. Ya. Iya, jadi kebetulan saya yang mengelola medsosnya SMA 15. Oh, Jadi itu Bu salah IG, satu yang IG. iya, IG iya, YouTube iya, Ya. website sementara ini masih dipegang oleh operator, tapi setidaknya kita tetap bekerja sama untuk bahan postingan itu masih bisa bekerja sama. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi kata Bapak misalnya sharing untuk di media sosial itu kan kita sering sekali anak-anak ini yang mereka apa istilahnya itu ya tidak menyadari bahwa ketika kita posting di media sosial itu bisa ditonton oleh siapa saja, baik follower ataupun yang tidak follower kita. Nah, kadang-kadang untuk pemostingan hal-hal yang menurut kita kurang pantas atau tidak sopan itu biasanya tidak disadari oleh siswa, apalagi untuk akun-akun yang memang mungkin seperti TikTok, seperti yang jenis yang memang banyak diminati siswa, tapi mereka uncontrol gitu. Jadi Ya, kurang betul. terhadap apa yang mereka posting. Nah, itu Bablasan ya. salah satu yang selama ini saya usahakan adalah akun-akun yang bisa saya lihat, yang bisa saya masuki, misalnya saya DM itu paling-paling saya mengontrol anak-anak dari situ. Nah, tolong Oh, kalau untuk seperti itu tidak diposting ya. Misalnya kegiatan mereka di sekolah kadang-kadang mereka itu setiap kelas itu punya akun IG masing-masing gitu. Nah, nanti mereka akan posting-posting hal-hal yang kadang-kadang mungkin tidak cukup pantas untuk diposting di media sosial. Nah, paling-paling kita kontrolnya adalah guru-guru itu atau terutama saya pribadi selagi saya bisa memantau mereka dan memberi apa ya istilahnya itu memberi perhatian dengan mengingatkan mereka untuk hal-hal yang pantas atau yang tidak pantas diposting itu bisa dengan melalui media sosial. iya di DM Bu. Nah, iya, kalau untuk di sekolah sendiri, misal dengan penggunaan IT itu, kalau saya pribadi misalnya begini, kita tuh sudah sangat sangat apa ya, anak-anak itu yang namanya main game itu sudah sangat
Mm-mm. Bebasnya mereka sehingga Iya, kadang-kadang tuh sudah tidak bisa lagi kita apa sih udah diomongin udah apa nggak bisa iya, lagi. Jadi tidak bisa. kadang-kadang saya challenge mereka, saya Mm-mm. tantang mereka apa sih yang bisa kamu buktikan dengan main game itu misalnya Mm-mm. dengan mereka misalnya berani nggak tuh lu mabar main game online sama orang luar negeri gitu karena kebetulan saya guru bahasa Inggris jadi saya tantang salah satu cara kamu supaya pintar bahasa Inggris adalah kamu manfaatkan main game online itu dengan orang luar negeri gitu. Jadi sehingga kamu harus pakai bahasa Inggris ngomongnya. Nah, itu Iya, baru iya, hebat iya. saya bilang gitu. Oh ya, Jadi dengan game online itu mereka main sama orang dari seluruh dunia itu bisa meningkatkan kemampuan skill bahasa Inggris mereka gitu. setuju Bu. Anak saya yang SD pun kayak gitu Bu. Dia udah bahasa Inggrisan sama Iya, orang luar negeri. Oh, gila. iya, kata saya kalau mainnya cuma mabar sama temen di sekolah aja, ah itu cemen saya bilang gitu. Coba tuh Gitu. main tuh sama orang Inggris, sama orang Australia gitu kan. Jadi mau nggak mau terpaksa tuh kan mereka belajar bahasa Inggris seperti itu. Benar. Nah, atau misalnya memang ada lomba-lomba yang sekarang sudah banyak sekali lomba e-sport gitu. Jadi memang kita men-challenge mereka sampai di mana kemampuan mereka dalam bermain game itu. Jadi misalnya mereka nggak sia-sia wasting time cuma main game yang misalnya main game online itu benar-benar cuma untuk ngabisin waktu gitu sudah mengurangi waktu belajar mereka tapi tidak menghasilkan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya mereka memang ikut lomba, mereka bisa menghasilkan uang, mereka juga bisa apa istilahnya itu memperluas pergaulan seperti Ya. itu. Nah, mungkin untuk segi IT yang larinya ke situ ke anak-anak mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan sampai sejauh ini. Saya kira seperti itu, Pak. Mohon Ya, izin luar biasa. mungkin Nanti ada salah atau gimana gitu, mohon sharingnya, Pak. pas nih Bu, Ya. bisa jadi best practice nih, keren ini. Jadi kita selalu mensupport anak, jadi tidak melarang selalu. Kalau anak-anak itu kan semakin dilarang, kadang-kadang semakin di belakangnya kita nggak tahu ya. Jadi sudah kita Iya, dampingi, kita support, tapi tetap dievaluasi ya. Nah tentu iya. kita juga nanti ketika akun IG resmi sekolah, setiap ada kiriman dari anak ya, ada kuratifnya dari kita, ada evaluasi dulu sebelum itu diposting. Terima kasih Ibu Neti, ini keren, bagus. Iya, terima kasih Pak Bagus. sama-sama. Kita coba kembali ke anak-anak nih. Siapa yang selain siapa tadi Hanif ya, selain Hanif, ada enggak yang mau komentar tentang kemajuan teknologi nih? Kalau share dengan pelajar di sekolah lain yang pernah saya dapat tuh mereka bahkan ada yang bikin aplikasi, bikin programming, bikin game ya. Dan itu memang disediakan ya di online tuh ternyata fitur-fitur fasilitasnya dan kita juga bisa ikut ngetes suatu game dan itu juga berpotensi untuk mendapatkan income dan lain sebagainya. Tapi nanti ke arah, nggak usah ke arah situ dulu. Ada yang mau share nggak tentang teknologi nih dari adik-adik sekalian? Poinnya sekarang adalah kesiapan kita menghadapi teknologi. Kalian sebagai pelajar tentu lebih ahli dalam mengutak-ngutik gadget, seluk-beluk HP, internet, dan lain sebagainya. Tapi secara psikis, secara mental, apakah kalian sudah siap? Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan agar kita tidak terjebak dalam disrupsi teknologi kalau bahasanya? Tunjuk Bu Neti, siapa Bu Neti? Satu perwakilan dari anak-anak kita untuk komen, biar tidak ngantuk. Iya, soalnya bukannya. Ayo siapa nak? Mungkin dari yang biasanya anak Ayo cowok nih siapa? yang biasanya main game. Tuh. Oh, Ya. ya Rizky Nggak ada selalu Rizky. jelek ya men. Rizky Ramadan. Mem coba Nah ini coba kita Indah, Mem. Indah ada masih Indah itu, Mem. Indah Permatasari, Mem. Oh ya, Ya, mungkin Indah bisa Indah bantu Indah. baik. Sebelum dijawab oleh Indah, saya jelaskan dulu disrupsi teknologi. Nah ini kita ambil di internet aja. Zaman sekarang nih kalau connect internet aja semuanya ada ya. Disrupsi teknologi adalah perubahan besar-besaran akibat perkembangan teknologi, seperti peran manusia yang tergantikan oleh robot. Contohnya ya kita keluar icon tuh kalau bayar parkir, PS segala macam tuh sudah ada yang pakai robot ya, artinya nggak lagi dijaga oleh petugas ya, ada sistem scan, banyak aplikasi ya. Kemudian disrupsi teknologi memberikan peluang untuk menciptakan sistem baru yang lebih cepat, efisien, dan kreatif. Nah, contohnya yaitu kecerdasan buatan. Bahasa saya dulu sudah belajar nih kecerdasan buatan tahun 2004-2003 ya. Mungkin kalian ada yang belum lahir nih. Itu ada namanya artificial intelligence, itu salah satu mata kuliah saya di Universitas Telkom. Kemudian ada namanya realitas maya atau VR ya, robotik ya, mesin cetak 3D, bahkan kamera apa namanya, bukan hanya HD lagi ya, kamera yang muter-muter tuh apa tuh. Kemudian drone dan komputasi kuantum. Nah, di sini memang plus minus nih kalau kita nggak
siap dengan teknologi, maka kita akan tergantikan. Artinya, saya pernah share ya adik-adik sekalian, di Bandung ketika saya menghadiri rapat tentang rekening pelajar, saya di Gasibu, di sebelah saya itu diskusi. Ada yang kerja di Google, cukup jadi staff saja di Google Indonesia ya, ini mungkin apa di luar negeri apa di Indonesia, gaji dia sebagai staff Google itu 700 juta per tahun. Bayangkan. Jadi kita kalau menguasai teknologi itu cukup jadi staffnya aja kalau kita berada di lingkungan yang tepat, benar-benar luar biasa. Saya pernah dengar dari Deddy Kobuzer juga, dia ngomong seperti ini. Saya nggak butuh tuh S2, S3, mau S berapa, tapi saya butuh ketika saya tanya, lu bisa bikin edit video nggak? Lu bisa bikin apa namanya animasi, bisa bikin apa yang saya butuhkan, bisa meng-create konten atau mengatur pencahayaan layar. Nah, itu yang dibutuhkan. Artinya apa? Skill ya. Tanpa kita menafikan pentingnya mata pelajaran, itu tentu perlu untuk menambah logika berpikir kita. Nah, jadi sekali lagi, skill, knowledge, attitude itu harus menjadi segitiga emas yang berkolaborasi. Silahkan Bu, tadi siapa tuh? Minta sharingnya. Indah, 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 oke. Indah siap, Indah? Ayo, Sari. Indah, latihan public speaking nih. Indah sudah on mic nih, silahkan berbicara. Boleh diulangi tadi pertanyaannya? Mana suaranya Indah nih, kok nggak kedengeran kecil ya? Atau belum ngomong? Siapa? Udah kedengeran? Oh, sudah kedengeran. Siap, Indah. Siapa tadi pertanyaannya tentang Bagaimana apa? kesiapan kamu sebagai pelajar Oh, menghadapi teknologi dari segi keterampilan atau skill, mungkin dari segi pengetahuan kamu tentang internet, lebih dari kami generasi-generasi yang lebih apa istilahnya, kalian nih generasi Z atau generasi apalah tuh biasanya lebih aktif terhadap gadget atau HP atau komputer. Tapi apakah psikis mental dan apa namanya kedewasaan kalian sudah cukup untuk menerima semua asupan teknologi, dan bagaimana cara kalian supaya tidak terjebak dalam disrupsi teknologi atau terjebak dalam eh, internet yang penggunaan internet yang salah seperti itu. Coba deh di-share dulu. oke, Pak, baik. Menurut Indah sendiri, kalau kita itu untuk menurut Indah kayak you have to know your dari itu kan bisa mestinya aku saring apa sih yang harusnya aku pilih-pilih dulu lah sebelum melakukan hal tersebut. Nah, di OSIS sendiri nih Pak, kami itu sudah berkreasi sebaik mungkin. Dari kami udah meng-create lah suatu udah lewati Canva. Putus-putus ya? Lanjut Indah, lanjut. Silakan Indah dilanjutin, Nak. Oke. Agak Tadi balik lagi. Oh, sinyal itu kali, Pak. Kalau Sinyal. di Siap. lanjut Indah, Nak. Oke, yang Lanjut dari coba. OSIS tadi. Nanti kita review sedikit. Kami kan sebagai anak muda tentunya pasti akan ngebuat suatu gebrakan lah Pak, create untuk hal-hal yang baru lah di internet ini, di teknologi suatu video, atau kami juga udah mulai untuk meng-create suatu poster nih. Kami juga suka meng-share kalau di hari-hari besar itu kami suka meng-share poster atau kayak sesimpel kayak pertanyaan-pertanyaan yang edukatif buat anak-anak nih, jadi bisa question kami di Instagram itu tuh dengan lebih kayak kreasi yang baru, karena pastinya anak-anak itu butuh sesuatu yang baru yang nggak cuma ada di buku terus dijelasin dan segala macam itu kan. Siapin suatu link nih Pak, biar suatu itu tuh mereka kan anak-anak yang udah nih kayak udah nggak mau lagi nih baca buku itu tuh, baca yang sesuatu yang udah dipersiapin dari Indah sendiri dan anak-anak semuanya. Ya, zamannya sudah beda ya, nggak lagi baca buku, harus sesuatu yang menarik, yang tidak membosankan, yang dinamis ya, jangan yang monoton. Wah, itulah anak zaman sekarang ini, Bu. Oke, saya sedikit nangkap tadi apa yang disampaikan oleh Intan. Mungkin ada yang mau mereview lagi, Bapak Ibu Guru, maksudnya dari Intan tadi saya sempat terputus, apa sinyal saya, apa sinyal Intan yang bermasalah? Coba mungkin Bapak Ibu yang lain, ada yang bisa mereview lagi apa yang disampaikan Intan? Sambil menunggu ya, saya coba share screen lagi nih. Hasil jelajah kita sementara. Program namanya Internet Sehat dan apakah suara saya terdengar? Cek sound dulu. Kedengaran, Pak? Bagus, Pak. Oh, kedengaran ya. Sudah ngomong Pak. Bagus, Pak. Bisa, Jelas, Pak. Pak. Bisa. Jelas, Pak Anang. Sehat dan aman, yaitu nah ini juga ikut memantau etika berinternet. Karena apa? Dalam internet itu ada undang-undang yang mengikat. Nah, undang-undang ITE ini berat nih undang-undangnya. Penjara 6 sampai 12 tahun, denda 1 sampai 2 miliar. Kemudian ada tentang pelayanan publik,
kemudian ada tentang tata kelola keamanan penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagainya. Nah, konten-konten negatif seperti misalnya perjudian, pornografi, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik ini hati-hati. Tadi tidak sadar ya, disinggung oleh Bu Neti bahwa ya kadang-kadang kita saking asiknya tuh tidak sadar bahwa apa yang kita posting ternyata melukai perasaan orang lain dan membuat dia tidak nyaman, merasa eh, dicemarkan nama baiknya. Di bullying juga ada cyberbullying dan kejahatan dunia maya. Maka sosialisasi, edukasi ini perlu eh, supaya kita semua paham memakai internet secara bijak, dampak positif dimaksimalkan, dampak negatif diminimalkan. Kita harapkan kita menjadi warga Sumsel yang cerdas dan produktif. Nah, kalau orang cerdas itu dia tidak sumbu pendek. Ada apa-apa, dengar sepintas kuping tipis langsung spontan emosi. Enggak, dia akan mencerna, dia akan menelaah, dia akan mencari second opinion, mengklarifikasi terhadap segala hal, terhindar dari hoax, berita bohong, penipuan dan sebagainya. Disinggung lagi di sini peran keluarga, orang tua, guru dosen, komunitas, asosiasi, dan lain-lain. Aplikasi filtering sudah ada, tapi anak muda pasti bisa jebolnya. Maka yang ada adalah kembali ke pendidikan karakter, penguatan karakter tadi. Nah, mudah-mudahan internet sehat ini juga selalu diingatkan di kita semua, sehingga kita terhindar dari dampak negatif penyalahgunaan penggunaan internetnya. Baik, ini ada juga sharing beberapa langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penipuan di internet. Coba kita lihat. Tadi juga saya sempat browsing. Lebih baik kita lihat materinya seperti ini ya. Kalau tidak seperti internet safety. Logout setelah masuk ke media sosial. Oke, apalagi kalau pakai perangkat orang lain ya. Aktifkan privasi akun pribadi. Saya berapa kali tuh dapat WA penipuan mengaku kasir Alfamart lah segala macam ini ya. Bahkan ada keluarga juga sampai yang sudah mau transfer karena segala macam penipuan secara online. Membuat password yang rumit dan kuat, menjelajah informasi di internet dengan aman, tidak sembarangan ngeklik link, karena sekali kita klik link kadang-kadang itu berisi instalasi aplikasi. Pernah tuh ada di grup-grup kami itu ada undangan tapi berupa file file untuk eksekusi program dan akhirnya kebobolanlah banking-banking atau aplikasi keuangan yang ada di HP-nya. Kemudian histori penelusuran diamankan, minimasi penggunaan free wifi. Internet safety juga bagaimana kita terhindar dari pembajakan akun dan menghindari cyberbullying dan sebagainya. Kita sudah masuk pada dosa besar tentang intoleransi, radikalisme, dan tadi juga sempat menyinggung kekerasan seksual, dan kita juga sudah menyinggung lagi apa yang kami sampaikan, yaitu kita review lagi menghadapi teknologi. Baik, hal-hal lainnya kami rasa ini bersifat normatif. Saya coba review ya supaya kita juga siap. Apa program unggulan SMA di Sumatera Selatan? Nah, ini juga kalau kami breakdown nanti ke sekolah, bisa jadi kepala dinas akan bertanya nih kepada Bu Darmawati atau kepada Bapak Ibu guru, atau beliau akan sampel ke salah satu beberapa peserta didik. Apa sih program unggulan di SMA Negeri 15 Palembang? Apa ciri khasnya? Nah, tentunya itu butuh penajaman lagi sehingga ketika orang lihat SMA 15, oh ini hal baik yang langsung teringat ya dan terus membekas. Nah, kalau kami tentu adanya pendanaan pendidikan, program dulu PSG, sekarang Sekolah Berkeadilan, kemudian Pusat Prestasi Nasional BPTI yang kemarin sempat kita singgung, ini adalah lomba-lombanya. Kemudian yang kedua program unggulan tadi ciri khas, yaitu misalnya akses luas-luasnya, perbaikan PPDB, nantinya ada SON, ada SMAN Sumsel, ada sekolah berasrama, ada SMA SMK berbasis religi, dan juga ada tambahan kurikulum Cambridge, meskipun tidak semua kelas, ada yang berbasis IMTAT, tahfiz, nah ini nanti mungkin mudah-mudahan bisa kita ajukan sebagai program khusus dari sekolah. Kemudian poin ketiga, keempat tadi sudah kita bahas. Poin kelima, apa upaya dalam mengembangkan pendidikan karakter? Yang tadi sudah kita bahas juga terakhir. Poin keenam, ini ada 6 pertanyaan tadi. Peningkatan kualitas pendidikan, mutu atau kompetensi sumber daya manusia, pelatihan berkala, melengkapi sarana, evaluasi indikator-indikator, nanti akan ada instrumen lagi, perencanaan berbasis data berdasarkan rapor mutu pendidikan, optimalisasi PIP ya. Kami berencana mengusulkan nanti kartu Sumsel Cerdas, di mana kalian yang berada dalam kelompok
ekonomi menengah ke bawah, mohon maaf mungkin tidak mampu, tapi tidak mendapat jatah PIP karena mungkin keterbatasan kuota, maka itu merupakan intervensi dari gubernur akan memberikan kartu Sumsel Cerdas senilai PIP atau sebatas mampunya anggaran daerah supaya ada rasa adil bahwa yang layak mendapatkan bantuan sementara sebagian dapat, sebagian tidak. Kondisi saat ini seperti itu. Kemudian ada pendampingan-pendampingan, kami terus kawal nih, ada beasiswa Indonesia Maju, nanti ada beasiswa Indonesia Unggul, dan kita akan sharing best practice, sering ketemu dengan OSIS, dengan perwakilan ketua kelas, atau nanti kita buka webinar siapapun yang mau melihat bagaimana persiapan-persiapan mereka yang mendapat beasiswa, sehingga kita ada gambaran. Kemudian optimasi link engage kali itu SMK ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di dalam pendalaman materi tentang 3 dosa besar pendidikan dan Permendikbud yang berkaitan. Mungkin kalau ada Bu Darmawati, mohon bisa aktifkan suara Bu. Mohon sebelum kita tutup, ini sudah sejaman ya, tidak terasa ya. Kita cukupkan ya Zoom-nya dengan closing statement dari kepala sekolah. Bu Darmawati bisa berbicara? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Darmawati. Mas Sandang, telat. Oh, enggak apa-apa. Eh, Siap-siap. iya, Kita secara ngobrol-ngobrol diskusi santai sambil secara lah senior. Aduh, Mas, ya. Sehubungan dengan 3 dosa besar yang dibicarakan dari kemarin hingga hari ini, itu tentunya perlu sikap kita bersama, Ya. tidak bisa hanya satu pihak di sekolah saja, pemerintah, masyarakat, Ya. yang pasti dinas pendidikan, semuanya memberikan contoh-contoh yang terbaik, artinya dalam bertindak terhadap hukum, pelanggaran itu harus tegas semuanya, dan yang dijadikan dasarnya IT, itu pun kita semua sudah tahu kalau sekarang ini sangat susah untuk membatasinya. Nah, tinggal bagaimana pihak sekolah, keluarga, dan pemerintah lagi-lagi untuk menegakkan betul yang namanya karakter. Karakter itu tidak bisa terpisahkan dari apapun. Karakter itu tetap menjadi nomor satu dan kita semua harus bersatu padu. Di satu sisi sekolah mati-matian mengajarkan karakter, tapi di sisi lain orang tua tidak berterima, apalagi pengaruh dari luar yang begini begitu dan sebagainya, kata Mas, yang terjadi bullying dan sebagainya. Nah, ini memang agak rentan, tapi kita tetap optimis sepanjang kita bersama menegakkan aturan itu sesuai dengan peraturan pemerintah, menteri, insya Allah semuanya bisa. Ya. Apalagi anak-anak kita tadi kan sudah cerdas, Mas, menyikapi ini. Mudah-mudahan ya. Keren itu tanggapan-tanggapan mereka. Mudah-mudahan mereka termasuk sebagai apa ya? Tutor sebaya nanti Bu, kami ada linknya nanti suruh daftar tuh dan kawan-kawan tuh jadi ngasih materi sebagai sponsorship ya Mas, sponsorship untuk teman-temannya yang mengajak teman-temannya bahwa ayo menggunakan siap. Ya. Ada IT apa yang Insan tadi ya Mas, artinya internet sehat dan aman, Insan program internet yang sehat dan aman. Dia tahu dampak dari yang katanya tadi, kita bukan hanya bicara mulut yang bisa harimaumu, tapi jari-jari telunjuk juga bisa jadi harimau. Jadi dengan banyaknya anak-anak yang sudah bergabung di beberapa kali kegiatan ini, termasuk kita sudah workshop, Ibu kita berharap betul supaya anak-anak ini bisa menjadi semacam sponsor, menjadi leadernya di kelasnya masing-masing untuk bertindak cerdas terhadap IT ini, karena kalau tidak akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Apalagi kalau pernyataan yang kemarin anak kita Lila terakhir viral katanya kan. Nah, itu yang sangat dihindari, jangan mudah-mudah untuk memviralkan karena dampak mudah proses hukum, nanti proses hukum malah menjadikan masalah kecil jadi besar tuh.
Hati-hati. Ya, betul, betul. Jadi jangan segampang itu, apalagi hal kecil di sekolah. Kalau langsung viral, itu akan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi seorang pelajar itu dikhawatirkan putus sekolahnya di tengah jalan gara-gara memviralkan sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang tidak positif. Ya. Mungkin itu Mas tanggapan kami di Ya. akhir kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas Ya. kebersamaannya Sama-sama. membersamai SMA Negeri 15 Palembang. Mudah-mudahan kita semua semakin paham dan akan semakin meminimalisasi dosa-dosa besar yang ada di dunia pendidikan. Baik, terima kasih Bu Darmawati atas closing statement-nya. Nanti kami tunggu data-datanya yang hadir di pertemuan bersama KPAD, baik yang hadir kemarin juga waktu saya ke SMA 15, yang hadir di Zoom termasuk Ibu, Bapak, Ibu gurunya juga nanti kita proses sertifikatnya. Kami minta data-datanya, mungkin Pak Armin atau yang lain bisa mengirimkan saya file Excel nama lengkap dan jabatan. Mungkin kalau ada yang peserta didik kita jadikan sebagai peserta webinar atau seminar atau workshop. Namun kalau Bapak Ibu guru mungkin kita jadikan saja sebagai narasumber atau pendamping. Seperti itu ya Bu Darmawati ya, nggak apa-apa ya, nanti kita proses sertifikat. Siap. Ya, terima kasih Mas Anang. Ini untuk sekalian Pak Meli ya, tolong karena Pak Meli sudah menjadikan data-data itu sudah menjadi sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kami minta tolong nanti sertifikat yang Pak Meli buat kemarin untuk diajukan ke Mas Anang. Nanti bisa langsung ngirim ke Mas Anang ya Mas. Siap. Data-data Ya, yang sudah yang kata Mas tadi bisa yang ikut Zoom ini termasuk yang ikut kemarin. Nah, ya, tapi untuk yang tidak ikut ini nanti kita diskusikan lagi di ya, sekolah. tadi kami di awal berpikir gini Bu, yang nggak ikut tapi yang tetap mau dibuatkan sertifikat, kita minta tolong mereka membuat video testimoni atau video semacam praktek baik lah atau apa yang kira-kira yang dilakukan terkait dengan materi-materi yang pernah disampaikan. Jadi nanti video itu maksimum 4 menit, bisa berkelompok, bisa juga individu. Yang penting membuat konten positif yang kira-kira bisa ditampilkan kalau nanti diposting itu bisa mengedukasi kita bersama. Nggak apa-apa Bu, kita beri kesempatan juga, mungkin ada yang nggak sempat hadir tapi tetap ingin sertifikat, cukup kirim video aja nanti dievaluasi oleh Pak Meli atau yang lain. Ya. Oke. Ya. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Mungkin kita akhiri Zoom-nya. Kami mohon maaf kalau kebablasan tadi targetnya hanya 1 jam, kayaknya sejam lebih nih. Kita tadi saling berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat, bernilai ibadah. Mohon maaf lagi apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Mas. Ya, terima kasih Pak Anang. Ya, sama-sama. Izin live. View.